Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Yana dari Saung Magot Kertabumi, BSF Indonesia di Ciamis. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sharing beberapa permasalahan yang timbul dari rekan-rekan sesama pembudidaya maggot. Mungkin itu bisa dibilang budidaya maggotnya awal ya, atau baru gitu. Nah, ada satu kejadian yang saya sempat berikan komentar atau berikan penjelasan kepada salah satu rekan pembudidaya maggot BSF ketika ada pertanyaan kepada saya, "Bang, kok pupanya atau pupanya kecil-kecil gitu, ini jelek gitu, apakah bisa dijadikan bibit unggul atau tidak gitu." Nah, kali ini saya akan membahas masalah itu, sharing. Bukan berarti saya sudah mahir dalam budidaya BSF, bukan berarti saya sudah paham dengan teknis budidaya maggot BSF. Saya masih awam juga, masih pemula juga. Di dunia BSF saya baru 3 tahun, tapi selama 3 tahun itu proses demi proses saya lalui, sehingga saya bisa memberikan sedikit penjelasan tentang bibit atau pripupa yang besar dan yang kecil. Nah, ada kejadian di rekan itu, katanya kalau mau bibitnya besar itu harus ada perkawinan silang antara bibit yang satu dengan bibit yang lain. Nah, itu bisa juga dilakukan, tapi dalam dunia BSF yang saya alami selama 3 tahun, menjadikan bibit atau mempunyai bibit yang unggul itu, saya pribadi tidak terpaku kepada ukuran pripupanya itu harus besar, pripupanya itu harus memenuhi standar. Kadang-kadang ada yang bilang standar besar pripupanya itu segini, terus panjangnya segini dan segala macam. Itu bagi saya sebagai peternak tradisional, selama kita mempunyai bibit, selama kita mempunyai pripupa, selama kita mempunyai pupa, dan selama kita bisa mensikluskan budidaya maggot BSF, misalkan dari telur, awalnya dari telur, kemudian ditetaskan menjadi larva, baby larva, kemudian menjadi larva dewasa yang mengurai sampah organik, kemudian berubah menjadi pripupa, kemudian berubah menjadi pupa, dimasukkan ke kandang lalat, akhirnya berubah menjadi lalat, dan si lalat jantan dan betina kawin, dan si betina menyimpan telur, kemudian kita dapatkan telurnya juga. Nah, itulah yang menjadi acuan dalam budidaya maggot BSF yang saya alami selama 3 tahun itu. Jadi kalau misalkan saya dapat pripupanya misalkan kecil-kecil, kadang-kadang ada juga yang mendapatkan besar, karena tidak, yang saya alami tidak selamanya pripupa itu bisa besar dengan serempak, kecuali mungkin yang sudah mahir ya. Nah, jadi pada intinya sih, kalau menurut saya pribadi, mau besar atau mau kecil pripupanya atau pupanya, toh dia ketika dimasukkan ke kandang lalat, dia akan berubah menjadi lalat dan dia akan menghasilkan telur gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah bukan masalah
besar atau kecilnya bibit yang kita punya gitu. Karena dalam budidaya maggot adalah seperti apa sih perlakuan kita sebagai peternak memberi perilaku kepada maggot-maggot kita gitu. Dari mulai pengolahan pakannya, dari kita mendapatkan limbahnya, terus dari perlakuan di bioponnya, terus ketebalan media, apakah benar-benar sudah menguasai, apakah benar-benar sudah mahir. Jadi jangan dulu menjas ketika mendapatkan pupa kecil itu jelek untuk dijadikan bibit, tapi coba kembali lagi kepada diri kita, apakah sudah maksimal untuk memberikan perilaku atau istilahnya menguasai teknis-teknis gitu, dari mulai pengolahan pakan dan sebagainya gitu. Ya itulah yang harus diperhatikan kalau menurut saya sih. Karena besar kecilnya bibit yang kita dapatkan itu tergantung perlakuan kita sebagai peternak kepada maggot-maggot yang kita punya gitu. Ini contohnya, ini yang seperti yang saya pegang sekarang ini adalah pripupa teman-teman semuanya. Ini ada yang besar, ada yang kecil gitu, tapi saya tidak jadi masalah gitu selama saya dalam budidaya maggot mampu mengsikluskan si maggot ini menjadi pripupa sudah melewati beberapa fase. Itulah yang saya jadikan sebagai acuan gitu. Jadi kalau menurut saya sih mau besar mau kecil, bibit yang kita punya itu bagus itu bagus gitu. Karena ya itu tadi gitu. Jadi bukan acuan utama dalam budidaya maggot itu kalau menurut saya pribadi bukan dari besar atau kecilnya bibit yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan siklus dalam budidaya maggot BSF itu gitu. Jadi buat rekan-rekan yang yang mendapatkan masalah atau mendapatkan bibitnya kecil-kecil, jangan berkecil hati gitu. Jangan dijadikan alasan untuk kita mundur dalam budidaya maggot BSF gitu. Yang menjadi acuan adalah selama kita mampu mensikluskan si larva ini gitu, itulah yang menjadi acuan kita gitu. Banyak teknis-teknisnya yang menjadi kita bisa mensikluskan maggot itu gitu. Dari mulai kita observasi limbahnya, dari mulai kita pengolahan limbahnya, dari kita menjaga kestabilan dalam ketebalan media di biopon dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Nah, jadi berusahalah memperbaiki teknis budidaya maggotnya tanpa harus istilahnya menjudge bahwa pupa yang kita punya kecil itu jelek gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat postingannya untuk teman-teman semua. Jadi pada intinya selama kita mampu mensikluskan budidaya maggot BSF ini, mau hasil pupanya kecil atau besar, itu bibit yang kita punya dan itu bagus untuk bibit. Mungkin itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.